Sungguh Bun Sumayu adalah putri Suhu sendiri. Bangkit kembali marah Han Tiong. Sin Leong, bagus perbuatanmu, iya? Kau masih berpura-pura lagi? Dia pergi tanpa pamit, hal itu masih belum apa-apa. Akan tetapi dia pergi lalu kau susul. Bersamamu pergi sampai berbulan-bulan, pantaskah itu? Kalian tidak tahu malu, dan menodakan nama baik keluarga kerajaan Han. Diam-diam Sin Leong terheran mengapa suhunya berubah seperti ini. Tentu saja dia tidak tahu betapa para keluarga yang membenci Liu Boi telah menggunakan kesempatan selagi terjadi peristiwa penghukuman atas diri Liu Boi itu untuk membakar hati raja ini. Terutama sekali melalui mulut permaisuri. Ayah, jangan menuduh yang bukan-bukan. Aku memang pergi dan bertemu dengan Su Heng, akan tetapi apakah salahnya dengan itu? Apa salahnya, iya? Tidak salahkah kalau seorang pemuda dan seorang dara berdua saja sampai hampir setengah tahun lamanya? Mungkinkah tidak akan terjadi apa-apa antara kalian, di tempat sunyi, hanya berdua saja? Siapa percaya tidak akan terjadi apa-apa yang kotor? Ucapan ini keluar dari mulut permaisuri, Dekuat Ulin yang tersenyum mengejek. Ibu, kalau Enci Hong dan Su Heng melakukan hubungan gelap, kawinkan saja mereka, mengapa ribut-ribut? Tiba-tiba Buong, putra raja yang baru berusia kurang lebih 8 tahun itu, berkata dengan suara nyaring. Hussah! Tutup mulutmu. Kuat Lin membentak putranya yang segera cemberut. Tapi memandang kepada Swat Hong dan Sin Leong dengan pandang mata mengejek. Hampir saja Swat Hong tak dapat percaya akan apa yang didengarnya. Ayah dan ibu tirinya menuduh dia berjinah dengan Sin Leong. Dengan dada sesak dan kemarahan yang meluap-luap, Swat Hong lupa diri dan meloncat bangun. Menjerit dengan kata-kata yang seperti dilontarkan kepada ayahnya. Ayah! Mengapa ada fitnah sekeji ini? Ayah, insyaallah, ayah telah dikelabui, ayah telah mabuk oleh rayuan. Pelak. Des. Tubuh Swat Hong terlempar dan terguling-guling ketika terkena tamparan dan pukulan tangan ayahnya sendiri. Suhu, ini tidak adil sama sekali. Pelak. Des. Tubuh Sin Leong juga terjungkal, akan tetapi pemuda ini sudah meloncat bangun kembali. Sedikit pun tidak merasa takut, bahkan kini dia memandang tajam kepada Han Tiong. Suhu, andai kata Suhu memukul Ticu sampai mati sekalipun, sudah sepatutnya karena Ticu hanyalah seorang murid yang telah menerima banyak kebaikan dari Suhu. Dan Ticu rela membalasnya dengan nyawa. Akan tetapi, Sumayu adalah putri Suhu sendiri, darah daging Suhu sendiri. Mengapa Suhu begitu tega? Di manakah rasa kasih di hati Suhu? Keparat. Han Tiong memaki dengan suara gemetar saking marahnya. Melihat betapa Sin Leong berani menantangnya untuk membela Swat Hong, makin besar kepercayaannya akan desas-desus bahwa puterinya main gila dengan muridnya ini. Kau mau memberi kuliah kepada aku? Kalau dia orang lain, aku tidak akan peduli apa yang dilakukannya. Justru karena dia anakku dan aku cinta kepada anakku, maka aku perlu mengajarnya. Begitulah cinta di hati Suhu. Cinta Suhu siap untuk berubah menjadi kemarahan. Kebencian yang meluap karena Suhu merasa bahwa putri Suhu tidak menyenangkan hati Suhu. Itu bukan cinta, Suhu. Suhu hanya mementingkan diri sendiri. Kalau disenangkan hati Suhu, biar orang lain sekalipun akan Suhu perlakukan dengan baik. Akan tetapi kalau hati Suhu dikecewakan, biar anak sendiri akan dibunuh. Pelak-pelak. Des. Kembali tubuh Sin Leong terjungkal dan kini darah mengucur dari mulut dan hidungnya. Su Heng. Ayah. Jangan. Swat Hong sudah meloncat ke depan dan menubruk Su Hengnya. Anak durhaka, murid murtad. Kini Swat Hong yang mengeluh dan terjungkal terkena tendangan ayahnya yang sedang marah itu.
masih untung bagi mereka berdua bahwa Han Tiong hanya berniat mengajar dan menghukum, kalau berniat membunuh, tentu mereka sudah tak bernyawa lagi. Saking marahnya, biarpun melihat murid dan puterinya sudah beberapa kali dihantam dan ditendangnya sampai mulut dan hidung mengeluarkan darah dan muka mereka bengkak-bengkak, Han Tiong masih saja menghajar mereka. "Ong ya, harap ampunkan mereka." Tiba-tiba beberapa orang pembantu utama berlutut di depan raja yang marah ini dan menyabarkan hatinya. Han Tiong berdiri dengan napas terengah-engah, mata terbelalak dan muka merah sekali. Dia menjadi hampir putus napasnya saking marahnya. Mereka ini bocah-bocah kurang ajar yang layak dibunuh," katanya. "Ong ya, sejak dahulu belum pernah ada hukuman dilaksanakan tanpa diadili lebih dulu. Harap Ong ya ingat akan keadilan kerajaan Pulau Es yang sudah terkenal semenjak ratusan tahun," kata seorang pembantu yang sudah berusia lanjut. Han Tiong menghela napas panjang dan dia teringat. Sebetulnya, dia sedang berada dalam keadaan duka dan kecewa. Duka mengingat akan istrinya Liu Bui yang kini menimbulkan penyesalan di dalam hatinya karena dia pun mulai meragukan kesalahan istrinya itu. Kecewa karena serangkaian peristiwa yang tidak menyenangkan hatinya, mengganggu ketentraman hidupnya di Pulau Es. "Anak durhaka, untung engkau belum kubunuh. Kau boleh membela diri, kalau memang masih ada yang akan kau katakan." Dengan tubuh sakit-sakit dan hampir pingsan, Sin Leong masih dapat membantu sumainya bangkit duduk, bahkan tidak memperdulikan keadaan dirinya sendiri. Dia menyusuti peluh, air mata dan darah dari muka sumainya, kemudian menarik sumainya untuk berlutut di depan raja yang sedang marah itu. "Sumoi, laporkanlah semuanya kepada suhu," bisiknya. "Apa gunanya? Biarlah aku dibunuh. Biarlah. Ibu lenyap tak berbekas dan akan dibunuhnya, tentu akan puas hatinya." Suat Hong menangis terisak-isak. Melihat keadaan puterinya ini, tersentuh juga rasa hati Raja Han Tiong. "Sin Leong, hayo ceritakan apa yang terjadi. Kami semua menuduh kalian berdua selama berbulan-bulan dan tentu kalian telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Mengakulah. Awas, kalau kau membohong, akan kubunuh kau sekarang juga." Suhu boleh membunuh Tecu kalau Tecu berbohong. Bahkan kalau Tecu tidak membohong sekalipun, Tecu menyerahkan nyawa Tecu kepada Suhu. Sebetulnya, ketika melihat Sumoi pergi membuang diri ke Pulau Neraka dan melihat Subo juga pergi, Tecu merasa kasihan dan berkhawatir sekali. Maka Tecu diam-diam lalu mengejar dan menyusul ke Pulau Neraka. Kemudian dengan panjang lebar dan jelas Sin Leong menceritakan semua pengalaman mereka di Pulau Neraka dan mengapa mereka sampai berbulan-bulan berada di pulau itu. Berkerut Raja Han Tiong. Di lubuk hatinya, dia percaya kepada muridnya ini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membohong dengan sikap seperti yang diperlihatkan muridnya. Tidak, tentu muridnya tidak berbohong. Akan tetapi hatinya masih marah dan ia makin marah ketika mendengar betapa Pulau Neraka telah berani menahan puterinya sebagai sandera. "Suat Hong, benarkah cerita Sin Leong?" bentaknya kepada Dara yang masih menangis sesenggukan itu. "Apa gunanya ayah bertanya kepada aku? Lebih baik ayah menyelidiki sendiri ke Pulau Neraka. Kalau aku dan Suh Eng berbohong, boleh bunuh 1000 kali juga tidak apa." Memang sejak dahulu Suat Hong bersikap manja kepada ayah bundanya, pula dia memiliki watak keras. Tidak takut mati, maka dalam keadaan seperti itu pun dia bersikap berani dan menantang. "Siapkan pasukan, 30 orang untuk ikut bersamaku ke Pulau Neraka." Raja itu memerintah kepada pembantunya dengan suara marah dan pada hari itu juga dia berangkat bersama 30 orang pasukan menuju ke Pulau Neraka.
Dapat dibayangkan betapa kagetnya para penghuni Pulau Neraka ketika diserbu oleh pasukan Pulau Es yang dipimpin oleh Raja Hantiong sendiri. Oh Kong Ek sendiri yang maju dan berusaha melawan, dalam belasan jurus saja telah dirobohkan dan dipaksa menceritakan apa yang terjadi ketika puteri Raja Pulau Es itu berada di Pulau Neraka. Dengan kebencian dan dendam yang makin mendalam, Oh Kong Ek menceritakan keadaan sebenarnya, tepat seperti yang telah didengar oleh Han Tiong dari mulut Sin Liong. Maka mulailah raja ini merasa menyesal mengapa dia telah terburu nafsu menghajar, bahkan hampir saja membunuh Sin Liong dan Swat Hong yang sebetulnya tidak berdosa. Mulailah dia teringat bahwa kemarahannya itu timbul karena bujukan dan kata-kata yang membakar dari permaisurinya. Dia menjadi marah sekali dan kemarahannya itu dilampiaskannya di Pulau Neraka. Pulau itu diobrak-abrik, sebagai hukuman telah berani menahan puterinya. Bahkan kitab catatan Sin Liong tentang racun dan pengobatannya, dihancurkan dan dibakarnya. Setelah puas melampiaskan kemarahannya, Han Tiong memimpin pasukannya meninggalkan Pulau Neraka, meninggalkan para penghuni yang banyak menderita luka lahir batin itu. Dan raja ini telah menanamkan dendam yang makin menghebat di dalam hati para penghuni Pulau Neraka. Sepekan kemudian, barulah rombongan Han Tiong tiba kembali di Pulau Es dan wajah raja ini seketika pucat setelah dia mendengar berita yang lebih hebat dan mengejutkan lagi. Yaitu bahwa sehari setelah dia dan pasukannya berangkat, Permaisuri dan Pangeran telah pergi meninggalkan Pulau Es. Dan belum pulang. Makin terpukul lagi batin Raja Han Tiong ketika dia mendapat kenyataan bahwa kitab-kitab pusaka Pulau Es telah lenyap. Berikut banyak harta benda berupa emas dan permata yang disimpan di dalam kamarnya. Hampir saja dia roboh pingsan mendapat kenyataan bahwa permaisurinya, The Kuat Lin, gadis yang ditolongnya itu, ternyata telah berkhianat. Mengapa tidak kalian larang mereka pergi? Mengapa? Sin Liong, engkau muridku, mengapa engkau mendiamkan saja pergi membawa pusaka-pusaka kita? Dalam bingung dan marahnya dia menegur Sin Liong. Subo pergi hanya memberitahu bahwa Subo bersama Sute hendak menyusul ke Pulau Neraka. Siapa yang berani menghalangi Subo? Kami semua tidak ada yang mengira bahwa Subo tak akan kembali. Dan tidak ada yang tahu bahwa Subo membawa sesuatu, harap maafkan Tak Kecu. Han Tiong membanting-banting kakinya, lalu berlari memasuki kembali istana setelah tadi dia memeriksa dan melihat kehilangan pusaka Pulau Es. Ketika dia memanggil dua orang muda menghadap, Sin Liong dan Swat Hong melihat perubahan hebat terjadi pada diri Raja Sakti ini. Wajahnya menjadi suram dan gelap, sepasang mata yang biasanya bersinar dan berpengaruh itu, menjadi redup seperti lampu kekurangan minyak. Dan rambut yang tadinya hanya sedikit putihnya, mendadak berubah hampir seluruhnya, dan suaranya tidak bersemangat ketika berkata, Sin Liong, Swat Hong, kalian ampunkan aku. Suhu. Sin Liong berlutut dan menundukkan muka. Ayah, jangan berkata begitu ayah. Swat Hong meloncat menubruknya. Ayah dan anak itu saling rangkulan dan Sin Liong makin menundukkan mukanya ketika mendengar suhunya menangis mengguguk seperti anak kecil. Setelah Han Tiong dapat menguasai kembali hatinya dia mencium dahi puterinya dan menyuruhnya duduk kembali. Swat Hong menyusuti air matanya dan berlutut di dekat Sin Liong. Aku telah berdosa. Sekarang baru aku tahu, aku telah berdosa. Mungkin sekali, tidak, aku yakin sekarang, bahwa Ibu Swat Hong tidak bersalah apa-apa, hanya terkena fitnah. Apa yang telah kulakukan? Dan aku hampir saja membunuhmu, Sin Liong, dan kau Swat Hong anakku. Orang macam apa aku ini? Dan aku mengaku cinta kepada anakku? Engkau benar, Sin Liong. Tidak ada cinta di dalam hatiku yang kotor.
yang ada hanya nafsu berahi sehingga mudah saja aku dipermainkan oleh wanita itu. Ayah, kalian maafkan aku. Suat Hong, hanya satu pesanku kepadamu, anakku. Kau menjadilah jodoh Sin Liu. Jadilah kalian suami istri, baru akan terobati hatiku. Suhu. Ayah. Muridku, anakku, maukah kalian melegakan hatiku? Aku ingin menebus kesalahanku. Aku ingin melihat kalian menjadi suami istri, kalian anak-anak malang. Suhu, Teocu mohon ampun. Teocu, tidak ada dalam hati Teocu untuk memikirkan soal jodoh. Ayah, mengenai jodoh tidak dapat ditentukan begitu saja. Biarkan kami menentukannya sendiri. Han Tiong menarik napas panjang, memejamkan mata sebentar. Kemudian bangkit berdiri, membalikan tubuh dan berjalan memasuki kamarnya meninggalkan dua orang muda yang masih berlutut itu. Semenjak saat itu, sampai berhari-hari lamanya, raja itu tidak pernah keluar dari kamarnya sehingga membuat gelisah semua pembantunya. Keadaan di Pulau Es tidak seperti biasa, semua penghuni dapat merasakan ini. Semenjak terjadinya peristiwa yang memalukan dan menyedihkan menimpa keluarga Raja Han Tiong, keadaan Pulau Es sunyi dan semua wajah para penghuni kelihatan muram. Bahkan cuaca juga seolah-olah berubah suram, seringkali malah menjadi gelap oleh mendung tebal. Hati semua orang merasa gelisah tanpa mereka ketahui sebabnya, seolah-olah merupakan tanda rahasia bahwa akan terjadi hal-hal lebih hebat lagi. Peristiwa yang menyedihkan yang menimpa Han Tiong bisa menimpa diri setiap orang. Dan memang kita sebagai manusia hidup selalu terlupa bahwa mengejar kesenangan sama artinya dengan memanggil kesengsaraan. Kita hidup dibuai khayal akan keadaan yang lebih baik, lebih menyenangkan daripada keadaan seperti apa adanya. Kita tidak pernah membuka mata, tidak pernah menghayati keadaan saat ini. Tidak dapat melihat bahwa saat ini mencakup segala keindahan. Dengan membandingkan keadaan kita dengan keadaan lain, kita selalu menganggap bahwa keadaan buruk tidak menyenangkan. Dan kita selalu memandang jauh ke depan, mencari-cari dan menghayalkan yang tidak ada, keadaan yang kita anggap lebih menyenangkan. Karena kebodohan kita inilah maka kita hidup dikejar-kejar oleh kebutuhan setiap saat, detik demi detik kita mengejar kebutuhan. Kebutuhan adalah keinginan akan sesuatu yang belum tercapai, yang kita kejar-kejar. Lupa bahwa kalau yang satu itu dapat tercapai, di depan masih menanti serbu yang lain yang akan menjadi keinginan dan kebutuhan kita selanjutnya. Maka, berbahagialah dia yang tidak membutuhkan apa-apa. Bukan berarti menolak segala kesenangan, melainkan tidak mengejar apa-apa sehingga kalau ada sesuatu yang datang menimpa diri, bukan lagi merupakan kesenangan atau kesusahan. Melainkan dihadapi sebagai suatu yang sudah wajar dan semestinya sehingga tampaklah keindahan yang murni. Demikian pula keadaan Raja Han Tiong. Dia seorang yang sakti dan bijaksana namun tiba saatnya dia lengah dan menganggap bahwa dia menemukan kebahagiaan dalam diri The Kuat Lin. Padahal yang dia temukan hanyalah kesenangan yang timbul dari kenikmatan badani, dari terpuaskannya nafsu. Dia seolah-olah hidup di alam khayal, di alam mimpi. Setelah dia sadar dari mimpi, terasa bahwa yang manis menjadi pahit bukan main. Baru sadar bahwa perubahan dari senang ke susah sama mudahnya dengan membalikan telapak tangan. Dan mengalah, suka dan duka hanyalah kedua muka, dari sebuah tangan yang sama. Perahu kecil itu terayun-ayun ke kanan kiri seperti menari-nari. Karena tidak dikuasai oleh layar maupun dayung, melainkan sepenuhnya dikuasai oleh air laut yang tenang. Dua orang yang duduk di perahu itu seperti dua buah arca, diam dan pandang mata mereka melayang jauh ke kaki langit.
melayang-layang di permukaan laut seperti mencari-cari sesuatu yang hilang. Dan memang pikiran Sin Leong dan Swat Hong, dua orang di perahu itu, sedang mencari-cari jawaban pertanyaan hati mereka sendiri. Pulau Es hanya kelihatan sebagai sebuah garis mendatar putih dekat kaki langit. Mereka berangkat pagi-pagi meninggalkan Pulau Es. Setelah tiba di tempat jauh yang sunyi ini, mereka menggulung layar dan membiarkan perahu mereka dibuai gelombang kecil. Mereka sudah lama berdiam diri seperti itu, dibuai oleh lamunan masing-masing. Lamunan yang timbul karena keadaan di Pulau Es yang menyedihkan. Suheng. Suara panggilan Swat Hong ini lirih saja. Namun karena sejak tadi mereka tidak mendengar suara apa-apa, maka suara panggilan ini seolah-olah mengandung getaran hebat yang memenuhi seluruh ruang kesunyian. Sin Leong menoleh dan dia pun seolah-olah baru sadar dari alam mimpi. Jawabannya masih ragu-ragu. Suheng mengajakku meninggalkan pulau dan setelah tiba di sini, mengapa Suheng tidak lekas bicara melainkan melamun saja? Aku terpesona akan keindahan alam yang sunyi ini, Sumoy. Aku pun tadi terseret, Suheng. Akan tetapi melihat batu karang menonjol di depan itu, aku tersadar. Apakah aku akan menjadi setua batu karang itu yang kerjanya hanya termenung di tempat sunyi? Suheng, kau tadi bilang bahwa untuk membicarakan urusan kita, engkau mengajakku ke tengah laut. Mengapa? Engkau sudah mengerti sendiri. Fitnah yang dilontarkan kepada kita, bahwa ada terjadi sesuatu yang rendah di antara kita, membuat aku merasa tidak enak kalau mengajak kau bicara berdua saja di tempat sunyi di atas pulau itu. Dapat menimbulkan prasangka yang bukan-bukan. Karena itulah maka kuajak ke sini, agar kita dapat bicara dengan tenang dari hati ke hati tanpa ada yang mendengar dan melihat. Pula, kuharap di tempat yang sunyi ini, yang membuat kita seolah-olah berada di dalam alam lain, kita akan menemukan ilham. Swat Hong tertawa. Timbul kembali kegembiraan darah ini setelah dia tidak berada di Pulau Es yang membuat dia selama ini ikut muram dan berduka. Wah, Suheng. Kadang-kadang kau bicara seperti seorang pendeta saja. Apa sih yang akan dibicarakan sampai-sampai kau membutuhkan ilham segala? Mari kita bicara tentang cinta, Sumoy. Wajah darah muda jelita itu terheran, matanya memandang terbelalak dan perlahan-lahan kedua pipinya menjadi agak kemerahan. Apa maksudmu, Suheng? Sin Leong menarik napas panjang, dan menyentuh tangan Sumoynya. Perlukah aku menjelaskan lagi? Suhu, ayahmu sedang dilanda duka dan kedukaannya yang terakhir sekali ini adalah menyangkut hubungan antara kita. Suhu menghendaki agar kita berjodoh, dan kita secara jujur telah menyatakan tidak setuju akan kehendaknya itu. Dan memang kita benar, Sumoy. Perjodohan tidak bisa ditentukan begitu saja, karena perjodohan merupakan hal gawat bagi seseorang, akan melekat selama hidupnya. Akan tetapi bagaimana kita tahu kalau hal ini tidak kita bicarakan secara terus terang? Maka, agar kita dapat mengambil keputusan yang tepat tentang kehendak Suhu ini, marilah kita bicara tentang cinta. Bicaralah. Aku tidak tahu apa-apa, kata Swat Hong yang tentu saja merasa malu untuk bicara tentang hal yang asing baginya itu. Swat Hong, apakah kau cinta kepada aku? Darah itu makin merah mukanya. Tak disangkanya bahwa Suhengnya akan bertanya secara langsung seperti itu. Sehingga dia merasa seperti diserang dengan tusukan pedang yang amat dahsyat. Dia mengangkat muka memandang Suhengnya dengan bingung. Aku tidak tahu. Dan dia menundukkan mukanya. Sumoy, sudah sering aku melihat sikapmu yang aneh. Engkau marah-marah ketika kita berada di pulau neraka. Engkau cemburu melihat Soancu berbuat baik kepadaku, dan kau tidak senang melihat kongkongnya hendak menjodohkan Soancu dengan aku.
Sumoy, aku tidak tahu apa cemburu itu tandanya cinta. Akan tetapi, jawablah demi pemecahan persoalan yang kita hadapi ini. Cintakah kau kepada aku? Disinggung-singgung tentang sikapnya di Pulau Neraka yang jelas menandakan rasa cemburunya, Suat Hong menjadi makin malu. Dicobanya untuk menjawab, akan tetapi begitu dia bertemu pandang dengan Su Hengnya, dia menjadi makin malu dan ditutupinya mukanya dengan kedua tangan. Kepalanya digeleng-gelengkan dan dia berkata, "Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Kau saja yang bicara, Su Heng. Kau saja yang menjawab apakah kau cinta padaku atau tidak." Dan kini dia menurunkan kedua tangannya, sepasang matanya yang bening itu kini dengan penuh selidik menatap wajah Sin Leong. Sin Leong menarik napas panjang. "Itulah yang membingungkan hatiku selama ini, Sumoy. Mau bilang tidak mencintaimu, buktinya aku suka kepadamu. Akan tetapi untuk menyatakan bahwa aku cinta padamu, sulit pula karena aku sendiri tidak tahu bagaimana sesungguhnya cinta itu. Apakah seperti cintanya Suhu terhadap ibumu yang berakhir dengan peristiwa menyedihkan itu? Ataukah seperti cintanya ibumu kepada Suhu? Ataukah seperti cintanya Dekuat Ulin dan Suhu? Mengapa semua cinta itu demikian palsu dan mengakibatkan hal yang amat menyedihkan? Aku menjadi ngeri melihat cinta macam itu, Sumoy." Suat Hong memandang heran. Aku tidak pernah memikirkan cinta seperti yang kau kemukakan ini, Su Heng. Mudah saja. Lihat saja apa yang terjadi antara Suhu, ibumu, dan Dekuat Lin. Seperti itukah cinta? Hanya mendatangkan cemburu, kemarahan, kebencian, dan permusuhan hebat. Apakah itu cinta? Kalau seperti itu, aku ngeri dan aku tidak berani berlancang mulut menyatakan cinta kepada siapapun, Sumoy. Karena, kalau hanya seperti itu akibatnya, maka cinta yang kunyatakan hanyalah merupakan kembang bibir belaka. Hanya cinta palsu belaka. Bayangkan saja, Sumoy, di antara kita berdua, sejak kecil sampai sekarang menjelang dewasa, tidak pernah ada pertentangan dan tidak pernah ada urusan apa-apa. Akan tetapi, setelah kita berdua mengaku cinta, lalu timbul soal-soal cemburu, kecewa dan lain-lain. Apalagi setelah menjadi suami istri, betapa mengerikan kalau melihat contoh yang kita saksikan di Pulau Es ini. Suat Hong menunduk dan tak mampu menjawab. Persoalan yang diajukan oleh Sin Leong itu terlampau berat baginya, sulit untuk dimengerti. Baginya, sebagai seorang wanita, dia haus akan cinta kasih, akan perhatian, akan pemanjaan dari seorang pria yang menyenangkan hatinya, seperti Su Hengnya ini. Akan tetapi, setelah mendengar uraian Sin Leong tentang cinta yang diambilnya peristiwa di Pulau Es sebagai contoh, dia pun ngeri dan tidak berani menyatakan perasaannya itu. "Aku tidak tahu, Su Heng, aku tidak mengerti. Terserah kepadamu sajalah." Sin Leong kembali menarik napas panjang. Dia memang sudah mengambil keputusan di dalam hatinya bahwa dia harus membalas budi kebaikan suhunya yang sudah berlimpah-limpah diberikan kepadanya. Satu-satunya jalan untuk membalas budi hanya dengan menyenangkan hati suhunya yang sedang berduka itu. Dia harus menerima keputusan suhunya, yaitu menerima menjadi jodoh Suat Hong. Akan tetapi dia tidak boleh membuat darah itu menderita dengan keputusannya ini, maka dia harus tahu terlebih dahulu bagaimana pendirian Suat Hong. Dan sekarang, darah itu sama sekali tidak berani mengaku tentang cinta. "Sumoy, sekarang begini saja. Andai kata aku memenuhi permintaan Suhu, yaitu mau menerima ikatan jodoh denganmu, menjadi calon suamimu, bagaimana dengan pendapatmu?" Suat Hong menunduk dan menggigit bibirnya. Akhirnya dia dapat berbisik. "Aku tidak tahu, terserah kepadamu dan kepada ayah. Maksudku,
Apakah engkau merasa terpaksa? Apakah hal ini menyenangkan hatimu? Sumoy, harap kau suka berterus terang. Kalau kau, seperti aku, tidak bisa mengaku cinta begitu saja, setidaknya ku katakan apakah ikatan jodoh ini tidak menimbulkan penyesalan bagimu. Suat Hong tidak menjawab, hanya menggeleng kepala. Kalau begitu, andai kata aku menerima, engkau pun akan menerimanya dengan senang hati. Suat Hong mengangguk. Kalau begitu, mari kita pergi menghadap ayahmu. Aku akan menerima permintaannya, karena betapapun juga, kita harus menghiburnya, menyenangkan hatinya. Aku telah berhutang banyak budi dari Suhu, maka kalau dengan penerimaan ini aku dapat sekedar membalas budinya, aku akan merasa senang. Sin Leong mengambil dayung perahu itu dan menggerakkan dayung. Su Heng, kau menerima karena kasihan kepada ayah? Jadi kau tidak cinta kepada aku? Sumoy, aku tidak berani berlancang mulut mengaku cinta. Aku telah banyak menyaksikan cinta kasih yang kuragukan kemurniannya. Aku khawatir bahwa sekali cinta diucapkan dengan mulut, maka itu bukanlah cinta lagi. Aku tidak tahu, apakah cinta itu sesungguhnya, maka aku tidak berani lancang mengaku. Sumoy, jeritan Suat Hong ini adalah campuran dari rasa kecewa dan juga kekagetan hebat. Matanya terbelalak memandang ke depan. Melihat wajah Sumoynya, Sin Leong cepat menengok dan pada saat itu terdengar ledakan dahsyat dibarengi dengan cahaya kilat yang seolah-olah membakar dunia. Tampak oleh Sin Leong yang terbelalak memandang itu air muncrat tinggi sekali disusul asap dan api. Muncul dari permukaan laut antara perahunya dan pulau es. Kedua orang muda yang terbelalak dengan muka pucat itu tidak berkesempatan untuk terheran lebih lama lagi karena tiba-tiba karena perahu mereka dilontarkan ke atas. Dalam saat lain perahu itu telah dipermainkan oleh gelombang yang mendahsyat dan menggunung. Suara mengguruh memenuhi telinga mereka dan keheningan yang baru saja mencekam lautan itu kini terisi dengan kebisingan yang sukar dilukiskan. Sin Leong berteriak, "Sumoy, bantu aku. Jangan sampai perahu terguling." Keduanya mengerahkan tenaga, menggunakan dayungnya untuk mengatur keseimbangan perahu. Namun, kekuatan gelombang air laut yang amat dahsyat itu mana dapat ditahan oleh tenaga manusia, biarpun kedua orang pemuda itu adalah tokoh-tokoh pulau es sekalipun. Perahu mereka menjadi permainan gelombang, dilontarkan tinggi ke atas, disambut dan diseret ke bawah. Seolah-olah tangan malaikat maut atau ekor naga laut yang menyeret perahu ke dasar laut. Akan tetapi tiba-tiba diayun lagi ke atas, ditarik ke kanan, didorong ke kiri sehingga kedua orang murid Raja Han Tiong itu menjadi pening dan setengah pingsan.